Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gayu Yogimarantika dengan NIM 176. Saya dari Prodi PGSD kelas 4A Universitas Veteran Bank Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Dosen pengampu Ibu Gevi Adelistia, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membaca dan mereview cerita rakyat yang berjudul Keong Mas. Dalam video ini saya akan membahas ringkasan cerita, nilai moral, serta strategi membaca yang saya gunakan untuk memahami isi cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Cerita Keong Mas merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Cerita ini menceritakan kehidupan dua putri raja, yaitu Dewi Galuh dan Candra Kirana. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Candra Kirana, seorang putri yang baik hati, sabar, dan cantik. Cerita ini juga menghadirkan tokoh Raden Inu Kertapati yang setia, serta Dewi Galuh yang memiliki sifat iri dan dengki. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Galuh dan Candra Kirana. Candra Kirana dikenal cantik dan baik hati. Ia telah bertunangan dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kertapati yang bijaksana dan baik hati. Namun Dewi Galuh merasa iri kepada Candra Kirana karena ia juga menyukai Raden Inu. Karena rasa iri tersebut, Dewi Galuh meminta bantuan nenek sihir untuk mengutuk Candra Kirana. Dewi Galuh kemudian memfitnah Candra Kirana hingga diusir dari istana. Saat berjalan di tepi pantai, Candra Kirana disihir menjadi seekor keong emas dan dibuang ke laut oleh nenek sihir. Suatu hari, seorang nenek menemukan keong emas saat mencari ikan. Keong itu dibawa pulang ke rumah dan disimpan di rumahnya. Ajaibnya, setiap nenek pergi mencari ikan, rumahnya selalu rapi dan tersedia makanan yang lezat. Karena penasaran, nenek akhirnya mengintip dan melihat keong emas berubah menjadi gadis yang cantik, yang ternyata adalah Candra Kirana. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus mencari Candra Kirana dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Dalam perjalanannya, ia sempat disesatkan oleh nenek sihir yang berubah menjadi burung gagak. Namun, Raden Inu bertemu seorang kakek sakti yang baik hati. Kakek tersebut membantu Raden Inu dan memberitahu bahwa Candra Kirana berada di desa Dadapan. Setelah perjalanan yang panjang, Raden Inu akhirnya menemukan Candra Kirana di sebuah gubuk milik nenek yang baik hati. Ketika mereka bertemu, kutukan itu pun hilang dan Candra Kirana menjadi manusia. Candra Kirana lalu kembali ke istana bersama Raden Inu dan menceritakan semua perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertamarta. Raja meminta maaf kepada Candra Kirana, sedangkan Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya. Akhirnya, Candra Kirana dan Raden Inu menikah dan bahagia hidup bersama. Menurut saya, cerita Keong Mas memiliki banyak nilai moral yang baik. Yang pertama, kita tidak boleh iri dan dengki kepada orang lain karena sifat tersebut dapat membawa penderitaan dan masalah, seperti yang dilakukan oleh Dewi Galuh. Yang kedua, pentingnya kesabaran dan keteguhan hati. Walaupun mendapat cobaan yang berat, Candra Kirana tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Nilai moral yang ketiga, kesetiaan dan ketulusan Raden Inu. Tetap setia mencari Candra Kirana hingga akhirnya mereka bertemu kembali. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, seperti nenek dan kakek yang membantu Raden Inu serta Candra Kirana. Strategi membaca yang saya gunakan adalah membaca intensif, yaitu membaca secara teliti dan berulang untuk memahami isi cerita dengan baik. Selain itu, saya juga memperhatikan tokoh,
alur cerita, dan pesan moral yang terkandung dalam cerita Keong Emas. Saya juga membayangkan suasana dan peristiwa dalam cerita agar lebih mudah dipahami. Menurut saya, cerita Keong Emas sangat menarik karena memiliki alur cerita yang seru dan penuh pesan moral. Cerita ini cocok dibaca anak-anak karena mengajarkan tentang kebaikan hati, kesabaran, kesetiaan, dan pentingnya menjauhi sifat iri dan dengki. Selain itu, cerita rakyat seperti ini juga penting untuk dilestarikan karena merupakan bagian dari budaya Indonesia. Demikian review cerita rakyat Keong Emas yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.